Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Indarti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tema yang pertama dari mata kuliah Tauhid dan Pemikiran Kalam, yaitu pengantar akidah ilmu kalam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup kajian akidah ilmu kalam, dan juga hubungan dengan ilmu keislaman lainnya. Langsung saja, akidah menurut bahasa yaitu ar-rabtu artinya ikatan, al-ihkam artinya pengesahan, at-tawasuk artinya menjadi kokoh, al-yakin artinya keyakinan, dan juga al-jazmu artinya penetapan. Sedangkan akidah menurut istilah yaitu ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Dalam agama, akidah dimaksudkan berkaitan keyakinan, bukan perbuatan. Ilmu kalam menurut bahasa, yaitu ilmu adalah suatu pengetahuan, sedangkan kalam artinya perkataan atau percakapan. Ilmu kalam menurut istilah ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapat Mustafa Abdul Razik, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun dengan argumentasi rasional. Yang kedua, menurut Al-Farabi, yaitu ilmu yang membahas zat dan sifat Allah serta eksistensi mulai dengan masalah dunia sampai sesudah mati berlandaskan doktrin Islam. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Selanjutnya, tujuan dari akidah ilmu kalam yaitu yang pertama memperkuat dasar pengetahuan tentang Islam. Kedua, tidak mudah melenceng dari ajaran agama, dan yang ketiga, dapat menerapkan secara konsisten amalan Islam. Selanjutnya, ruang lingkup kajian ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam adalah membahas tentang akidah Islam yang terdapat di rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Dalam 6 bagian tersebut terdapat 4 kategori. Yang pertama, ilahiyat. Di sini berkaitan dengan ketuhanan, yaitu tentang sifat-sifat Tuhan, kudrat dan iradat Tuhan, dan persoalan kemauan bebas manusia, Al-Quran, makhluk atau tidak. Yang kedua, nububiyah. Di sini yaitu hubungan antara Allah dan makhluk, tentang utusan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu ialah malaikat, penyampaian wahyu kepada Rasul baik secara langsung atau perantara malaikat, dan yang terakhir Rasul yang menerima perintah dari Allah menyampaikan ajaran kepada manusia. Yang ketiga yaitu ruhuniyat, adalah hubungan alam dengan metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu sam'iyat. Di sini membahas tentang persoalan dengan kehidupan setelah mati, yaitu tentang kebangkitan manusia kembali di akhirat, tentang hari perhitungan, persoalan sirat atau jembatan, dan persoalan surga dan neraka. Selanjutnya, hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu kalam dengan filsafat Islam. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa ilmu kalam dan filsafat memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual. Seperti halnya Dr. Fuad Al-Ahwani dalam bukunya Filsafat Islam tidak setuju kalau sama dengan ilmu kalam, karena ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan atau ilmu agama. Sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Objek pembahasan bagi ilmu kalam berdasarkan pada Allah,
dan sifat-sifatnya serta hubungannya dengan alam dan manusia yang berada di bawah syariatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya ilmu kalam dan filsafat tidak memiliki hubungan karena objek kajiannya berbeda. Dalam kalam, objek kajiannya lebih mendasar pada ketuhanan, sedangkan filsafat Islam kajiannya tentang alam manusia yang berada pada syariatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan kalam Tuhan. Persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai pada perbincangan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi baik rasional atau akliyah maupun nakliyah. Argumentasi yang dimaksudkan adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis, sedangkan argumentasi nakliyah biasanya bertendensi pada argumentasi berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan ilmu kalam dengan syariat. Dalam bentuk Islam, ilmu kalam itu dasar di atasnya dibangun syariat. Dalam Islam, tanpa kalam sebagaimana syariat tidak bisa subur dan berkembang kalau tidak di bawah lindungan akidah. Maka syariat tanpa ilmu kalam tak ubahnya bagai bangunan yang tergantung di awang-awang, tiada mempunyai sandaran kekuatan moral yang memberikan ilham supaya syariat dihormati, dipatuhi dan dijalankan semestinya, tanpa memerlukan bantuan kekuatan manapun selain dari perintah jiwa sendiri. Maka akidah dan syariat memerlukan hubungan dan jalinan erat, sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Akidah pokok dan pendorong bagi syariat, sedangkan syariat merupakan jawaban dan sambutan dari panggilan jiwa yang ditimbulkan oleh akidah. Selanjutnya yang keempat yaitu hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Sebagaimana sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Dengan demikian, ilmu kalam dengan Al-Quran adalah ilmu yang saling berketerkaitan yang tidak bisa dipisahkan, karena sumber dari ilmu kalam adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, yang kelima yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu usuluddin. Ilmu kalam dapat dipahami sebagai satu kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas pokok-pokok dasar agama, yaitu akidah, tauhid dan i'tikad atau keyakinan tentang rukun iman yang 6. Sebutan lain dari ilmu usuluddin adalah ilmu teologi, karena membahas tentang ketauhidan, sifat dan asma Allah. Kemudian yang keenam yaitu hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan pada argumen, logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen nakli. Tauhid adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau mengesahkan Tuhan tidak ada sekutu baginya, mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususannya, baik rububiyah, uluhiyah, atau asma seperti sifat-sifatnya. Kemudian yang ketujuh yaitu hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Menurut Abu Hanifah, hukum Islam terbagi ke dalam dua hal, yaitu fikih al-akbar dan fikih al-asghar. Fikih al-akbar merupakan keyakinan pokok agama ketauhidan, sedangkan
fikih al-asghar adalah cabang agama berupa cara-cara beribadah seperti muamalah. Dari pendapat Abu Hanifah bahwa adanya hubungan antara ilmu kalam dengan fikih. Ilmu kalam membahas soal-soal dasar pokok. Pandangan lebih luas, tinjauan dapat memberi sikap toleran, memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat, sedangkan fikih membahas soal furu atau cabang dan ranting. Pandangannya pun lebih detail dan juga rinci. Kemudian yang ke-8 yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Sedangkan ilmu kalam di sini juga mengajarkan agama Islam yang sebenarnya. Jadi sama dan saling berhubungan atau berkaitan. Yang ke-9, hubungan ilmu kalam dengan syariah atau hukum. Syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin atau kepercayaan maupun tingkah laku konkret. Ilmu kalam di sini juga membahas soal syariah dan hukum. Jadi juga saling berkaitan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan dari teman-teman atau Bapak dosen yang ingin menanggapi atau sanggahan, dipersilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.